Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kembali lagi kita akan membahas soal dari SMA Negeri 1 Palembang ya, mengenai sudut. Nah, di sini untuk soal nomor 4 di latihan 2 ini diberikan ada suatu kubus A, B, C, D, F, G, H dengan panjang rusuknya 12 cm. Perintahnya adalah tentukanlah besar sudut yang pertama antara garis CH dengan BDHF. Jadi untuk mencari sudut antara garis dengan bidang, maka bidang ini harus kita ubah ke dalam garis. Jadi BDHF itu kita ubah ke dalam garis. Nah, nama garisnya adalah proyeksikan C ke bidang BDHF. Jadi proyeksikan titik C ke bidang BDHF. Nah, memproyeksikannya adalah harus tegak lurus. Jadi C itu pas nanti dia kenanya di tengah-tengah BD ya. Kita anggaplah di sini titik T seperti itu. Nah, maka terbentuklah dia segitiga siku-siku ya, siku-siku di T. Jadi kalau Mbak keluarkan untuk soal nomor A ini, kita keluarkan segitiga yang terbentuk tadi ialah segitiga dari T, C dan H ya. Nah, tadi kan berarti perintahnya tentukanlah sudut antara garis CH dengan bidang BDHF tadi sudah diwakili oleh garis HT ya, garis HT. Nah, huruf yang sama adalah huruf H, maka sudutnya berada di H. Jadi inilah alfanya. Jadi untuk menentukan alfa, karena dia segitiga siku-siku, berarti nanti menggunakan konsep trigonometri ya. Nah, sekarang kita isi dulu besaran dari setiap sisinya. CT itu adalah setengah dari diagonal bidang. Karena rusuknya 12, maka diagonal bidangnya 12 akar 2, setengahnya menjadi 6 akar 2 ya. Jadi setengahnya itu adalah 6 akar 2. Oke. Kemudian panjang HT, oke. Atau kita cari HC aja ya. HC itu adalah diagonal bidang. Diagonal bidang tadi adalah 12 akar 2. Nah, cukup ini aja. Maka untuk menentukan besaran sudutnya itu kita menggunakan rumus dari sin. Jadi sin alfa itu sama dengan depan per miring ya. Berarti 6 akar 2 per 12 akar 2. Nah, ini hasilnya sama dengan setengah ya. Jadi sin alfa itu sama dengan setengah. Maka alfanya sendiri, sin yang menghasilkan setengah adalah 30 derajat. Jadi besar sudutnya adalah 30 derajat ya. Oke. Nah, itu untuk jawaban pertanyaan dari pertanyaan A ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan B. Nah, ini. Pertanyaan B katanya berapakah besar sudut antara garis AG ya, garis AG dengan bidang BDHF. Permasalahannya adalah garis AG itu garis diagonal ruang, menembus bidang dia ya, menembus bidang. Jadi kalau kita lihat ya, nih kalau saya hapus dulu bagian yang gambar ini tadi. Nah, sekarang kita perhatikan tadi garis AG ya, AG tadi menembus bangun ruang nih. Berarti dia menembus BDHF ya. BDHF tadi menembus di sini. Anggaplah titik tembusnya adalah titik T. Nah, untuk tadi kan sudah diketahui bahwa salah satu titiknya itu harus diproyeksikan ke bidang. Jadi kita proyeksikan saja, boleh G yang diproyeksikan atau A yang diproyeksikan. Kalau G yang diproyeksikan, maka G akan kena di tengah-tengah garis HF ya, HF ya. Oke, anggaplah saja itu titik P. Nah, lalu titik P tinggal kita tarik ke T, membentuklah segitiga siku-siku. Nah, sehingga pertanyaannya itu menjadi yang B tadi ya, yang B tadi. Jadi perintahnya adalah sudah tentukanlah berapa besar sudut antara garis AG dengan bidang BDHF. BDHF itu sudah diwakili bahwa si AG itu sudah diwakili oleh garis AT, kemudian bidang BDHF itu diwakili oleh saya jangan AT aja ya, kita ambil
bukan AT tapi saya ambil G aja ya tadi ya. Kita ambil G mana tadi? GT ya. Berarti ini diwakili oleh garis GT, sedangkan BDHF itu diwakili oleh garis PT. Ya, itu kan pada bidang. Maka sudutnya berada di T ya. Jadi kalau saya buat segitiga siku-sikunya ya. Itu segitiga siku-sikunya berada di P tadi kan. Ini P, lalu ini T, kemudian ini G. Nah, huruf yang sama huruf T. Berarti alfanya ada di T ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari besaran setiap sisinya ya. PG itu adalah setengah dari diagonal bidang. Berarti ini 6 akar 2 ya. Nah, kemudian panjang PT itu adalah setengah dari rusuknya. Berarti ini 6. Sudah. Lalu nyari dari TG itu adalah 6 akar 3. Nah, terserah jadi adik-adik mau menggunakan sin boleh, cos boleh, atau tangan juga boleh ya. Kalau mau menggunakan tangan, berarti di sini tangan alfa, apa rumus tangan? Depan per miring ya. Berarti 6 akar 2 per 6 ya. Depan per samping ya, karena dia tangan. Maka di sini tangan alfa itu sama dengan akar 2. Atau kalau kita jadikan dia desimal ya, kita jadikan desimal. Akar 2 itu ya, akar 2 itu kalau kita buat ya, kalau kita buat akar 2 itu sendiri itu adalah 1,414 ya. Nah, maka alfa yang ditanya itu menjadi arkes dari tangan 1,414. Nah, tinggal pencet aja kalkulator ya. Kalau kita udah pencet kalkulator berarti berapa tadi? Arkes dari tangan 1,414 ya. Nah, maka besar sudutnya itu menjadi 54,7 derajat ya. Nah, itu adalah besaran sudut antara garis AG dengan bidang BDHF. Nah, oke adik-adik semua, mudah-mudahan bisa memahami dengan baik ya untuk soal nomor 4. Mari kita teruskan soal nomor 5.